Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Teja Rahmawan Dwi Putra dengan NPM 2474201033 dari Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Unko. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan UAS saya mata kuliah Manajemen Keamanan Sistem Informasi dengan studi kasus karyawan menyalahgunakan akses untuk memata-matai data HR. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke executive summary. Jadi, insiden ini bermula dari penyalahgunaan hak akses oleh staf IT internal untuk mengakses data pribadi karyawan di sistem HRIS. Insiden ditemukan melalui audit rutin internal dan dikonfirmasi lewat investigasi forensik digital. Lebih dari 150 profil karyawan diakses tanpa otorisasi, meliputi data gaji, evaluasi kerja, dan catatan disipliner. Penyebab utamanya adalah lemahnya list privilege dan segregation of duties serta minimnya audit trail pada akses privilege. Kemudian insiden ini kami klasifikasikan pada tingkat keparahannya high. Penanganannya mengikuti kerangka kerja NISTP SP800-61 dengan containment awal tuntas dalam 24 jam pertama. Selanjutnya saya akan jelaskan latar belakang studi kasus ini. Jadi latar belakangnya itu adalah data HR ini itu sangat bersifat sensitif, mencangkup gaji, evaluasi kerja, dewa disipliner, hingga data kependudukan karyawan. Insiden yang dibahas di sini termasuk kategori insiden threat, yaitu ancaman yang paling sulit dideteksi karena pelakunya adalah pihak internal yang punya hak akses sah, tapi disalahgunakan di luar kewenangannya. Untuk ruang lingkup laporan ini fokus pada aspek teknis, yaitu sistem dan hak akses, aspek manajerial, yaitu kebijakan dan SOP, kemudian ada aspek kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan data pribadi, dan terakhir laporan ini tidak membahas proses hukum pidana atau litigasi. Berdasarkan latar belakang ini, makanya saya menyusun laporan ini. Ini di bab satunya ada tujuan penyusunan laporan. Jadi di sini ada 6 tujuan utama laporan ini. Yang pertama, mengidentifikasi jenis kategori dan aset yang terdampak pada penyalahgunaan hak akses data HR. Kemudian yang kedua itu penilaian keparahan. Ketiga ada insiden respon. Keempat ada root case analisis. Kelima, komunikasi krisis. Dan keenam ada rekomendasi. Untuk kronologi singkatnya, insiden ini bermula saat tim internal audit melakukan audit rutin triwulan. Ada 4 poin penting dalam kronologinya. Pertama, pola akses tidak wajar ini sudah berlangsung sekitar 3 minggu sebelum terdeteksi dengan aktivitas puncak di malam hari dan akhir pekan di luar jam kerja normal. Kemudian kedua, sistem yang terdampak adalah HRIS, khususnya modul payroll dan data karyawan. Kemudian ketiga, ada indikasi awal, yaitu lonjakan query akses oleh satu akun staf IT yang sebenarnya tidak butuh akses rutin ke data personal karyawan lain. Dan yang keempat itu
yang paling mengejutkan adalah saat diinvestigasi, ditemukan akun tersebut sudah mengakses lebih dari 150 profil karyawan yang berbeda tanpa tiket pekerjaan maupun otorisasi. Jadi dari kronologi ini bagaimana kita mengidentifikasikan jenis dan kategori insidennya. Kemudian identifikasi insiden. Jadi jenis insiden threat berupa unauthorized akses dan data privasi possession, penyalahgunaan akses untuk mengakses data di luar kewenangan pekerjaan. Kedua, kategori insiden NISTP SP861. Jadi unauthorized akses dengan elemen tambahan INA4 US, penyalahgunaan akses sah di luar akses user polisi. Aset yang terdampak itu yang pertama ada server aplikasi dan database Iris, yaitu data induk karyawan, dan modul payroll dan data kompensasi karyawan, dokumen evaluasi kinerja dan catatan disipliner, akun privilege administrasi staf IT bersangkutan, sistem login dan studi trial internal perusahaan. Nah, ini untuk analisis dampak CII trialnya. Jadi dari ketiga aspek CII ini, dampak paling berat adalah confidentiality, yaitu karena data pribadi lebih dari 150 karyawan diakses tanpa otorisasi. Untungnya dari sisi integrity-nya tidak ditemukan indikasi perubahan data. Forensik mengkonfirmasi aktivitasnya hanya read only dan pengunduhan. Begitu juga availability-nya, layanan HRIS tetap berjalan normal tanpa gangguan. Jadi meskipun secara teknis sistem tidak rusak, pelanggaran kerahasiaan ini tetap berpotensi menimbulkan kerugian besar yang sifatnya non teknis, yaitu misalnya hilangnya kepercayaan karyawan. Selanjutnya kita akan masuk ke penilaian dampak dan severity level. Jadi kami menilai dampak dari 4 parameter, yaitu ada operasional, finansial, reputasi, dan regulasi. Dampak operasional tergolong rendah, sedang, karena layanan tetap jalan, tapi dampak reputasi dan regulasi tergolong tinggi karena berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan penilaian ini, insiden diklasifikasikan pada tingkat keparahan high, tapi tidak sampai kritikal, karena meskipun informasi impact-nya besar menyangkut data pribadi ratusan orang, tidak ditemukan indikasi data ini bocor ke pihak eksternal, dan tidak ada ancaman langsung terhadap keberlangsungan bisnis. Jadi sekarang ini saya akan bahas bagaimana kami menangani insiden ini mengikuti kerangka kerja NIST, Incident Handling, dimulai dari tahap preparation dan indication. Jadi untuk preparation dan indication itu, dari sisi privatization, organisasi sebenarnya sudah punya beberapa kesiapan dasar. Ada kebijakan AUPA, yaitu ada backup harian, tapi ada celah signifikan, seperti belum adanya CEM khusus yang untuk memantau akun privilege, dan belum ada playbook khusus yang untuk skenario insider threat. Dari sisi identification,
insiden ini terungkap lewat kombinasi laporan internal audit, analisis observer, dan wawancara awal dengan atasan pelaku yang mengkonfirmasi tidak ada penugasan resmi. Jadi setelah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah container dan eradication. Untuk kontainer kami bagi dua, jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek kami langsung suspend akun pelaku, cabut hak akses, privilege, kemudian kami amankan log dan sign forensik, dan yang terakhir kita pantau intensif akun privilege lain. Untuk yang jangka panjang, kami terapkan segmentasi akses berbasis list privilege dan RBAC serta rotasi seluruh kredensial admin. Untuk eradication, fokusnya menghapus akar masalah, mencabut permanen hak akses istimewanya pelaku, kemudian audit menyeluruh akun administratif lain dan menonaktifkan metode akses lama yang bisa di bypass. Setelah eradication, tahap berikutnya adalah recovery access linear. Nah, untuk pada tahap recovery ini kami merestorasi konfigurasi akses sesuai RBAC yang baru, lalu melakukan monitoring intensif selama 30 hari pasca insiden untuk memastikan tidak ada backdoor tersisa. Dari sisi post incident review, kita melakukan review bersama CSIRT, IT, dan HR. Kami mendapat 3 pelajaran penting: perlunya penguatan privilege access management, peningkatan kapabilitas monitoring, dan penguatan budaya keamanan informasi di seluruh organisasi. Kemudian untuk selanjutnya, semua tahapan tadi punya timeline yang jelas, dan ini ada berikut gambarannya. Jadi timeline insiden ini adalah respon kita dari 24 jam sampai dengan 72 jam pertama. Ini ada tambahan operasional dari jam ke jam yang ingin saya highlight. Seluruh proses kontainer awal mulai dari suspend akun sampai notifikasi manajemen berhasil diselesaikan dalam 24 jam pertama. Sementara proses eradication dan recovery tuntas adalah 48 hingga 72 jam berikutnya sesuai praktik terbaik yang direkomendasikan NIST. Sekarang saya akan bahas akar penyebab insiden ini bisa terjadi. Jadi yaitu ada root cause analysis, yaitu ini attack factor. Penting untuk dicatat, faktor ini insiden bukan serangan dari luar, melainkan penyalahgunaan hak akses internal yang sah. Ada 4 kerentanan yang dieksploitasi, mulai dari tindakan pemisahan tugas, hak akses yang berlebihan, minimnya, yang ketiga itu ada minimnya monitoring sampai tidak adanya alur persetujuan sebelum mengakses data sensitif. Dari sisi kegagalan kontrol internal, kami menemukan belum ada MFA tambahan, akses review tidak dilakukan berkala, dan belum ada program incident threat awareness training. Jadi, karena insiden ini menyangkut data pribadi banyak orang, kami juga menyusun rencana komunikasi krisis. Di sini ada 6. Kami memetakan siapa saja yang harus diberitahu, mulai dari manajemen, puncak dalam 1-2 jam pertama. Kemudian ada tim IT dan HR sejak awal, sampai karyawan yang terdampak setelah diinvestigasi awal selesai. Jadi yang penting digarisbawahi sesuai Undang-Undang PDP. Jika insiden ini terbukti memenuhi kriteria, wajib lapor. Organisasi wajib melapor ke otoritas pengawas paling lambat 3 kali 24 jam.
sejak diketahuinya kegagalan perlindungan data. Sebagai penutup, saya akan sampaikan rekomendasi perbaikan dan kesimpulan dari laporan ini. Ada 4 kelompok yang kami usulkan untuk kontrol teknis. Yang pertama, kontrol teknis seperti MFA dan PAM. Kontrol administrasi seperti SOP dan security awareness. Kontrol PPS jangka panjang seperti Zero Trust Architecture dan Penetration Testing, serta strategi recovery seperti disaster recovery plan dan backup 3-2-1. Sebagai kesimpulan, insiden ini adalah bukti nyata bahwa ancaman keamanan justru tidak selalu datang dari luar, justru bisa datang dari dalam, dari pihak internal yang punya akses sah. Dengan penanganan yang mengikuti kerangka NIST, kami berhasil menusahkan containment dalam 24 jam dan eradication recovery dalam 72 jam. Namun yang lebih penting ke depan adalah penerapan risk prepared segregation of duties dan budaya keamanan informasi yang kuat agar insiden serupa tidak terulang. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.